Irene Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, aduh apa kabarnya? Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Dan sekarang kita udah sampai di tanggal 1 Mei ya. Hari yang di Indonesia itu terkenal sebagai Hari Buruh. Dan aku juga sebagai buruh ya, aku mengucapkan selamat Hari Buruh untuk para pekerja semuanya di Indonesia. Ya oke nih teman-teman, aduh kayak biasanya kan aku akan membuka dengan satu pantun ya. Buah leci, buah kelapa, buah mangga, buah nangka. Jangan lupa tiap Sabtu nonton Cemilan bareng kakak. Ya oke ya. Krik 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 bunyi hujan. Aduh, oke. Aduh, nah teman-teman ya, kita sekarang udah ada di Cemilan ya, cerita milenial anak muda. Dan kayak biasanya kan, aku nggak mungkin sendirian dong di hari Sabtu ini, kayak nggak mungkin banget aku sendirian kan. Dan aku udah ditemenin sama, mungkin untuk kamu yang sering nonton acara-acara di channel ini, pasti udah gak asing banget sama muka-mukanya kedua narasumber aku of the day ya. Dan aku sudah mengundang kedua cowok ganteng, kedua musicians ya, musician yang udah parah sih, udah terkenal kemana-mana ya. Halo. Hai. Aduh, so ganteng ya semuanya. Ini boleh buka masker? Boleh. Buka. Oke. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik-baik. Puji Tuhan ya, baik-baik ya. Oke, aku sih udah kenal ya, tapi mungkin biasanya kan kalau misalnya nama-nama mereka itu kan dimunculkan pas credit title kan biasanya kan. Jadi nggak tahu ini siapa yang sebetulnya ini ya. Boleh nggak sih dikenalin nama dan kesibukannya sekarang apa sih? Mungkin dari yang mana dulu? sudut sebelah kanan. Sudut ya, oke. Kalau aku Giano Manafe dari Palembang, sekarang lagi kuliah. Hai. Hai Giano. Hai Giano. Iya, kalau aku bilang hai, bilang halo. Oke, halo Kak Irene. Hai. Thank you ya Giano udah datang. Makasih, sama-sama. Oke, selanjutnya boleh dikenalin. Nama aku. Iya, canda aku. Nama aku Pierre Alphonse dari Batu. Sekarang lagi sibuk kuliah juga. Sibuk kuliah ya, Pierre Alphonse ya. Pierre Alphonse. Dia adik aku guys. Kita, aduh ya oke, dia adik bungsu aku yang paling bungsu. Iya. Nih ya kan, adik bungsu masih yang paling sulung ya kan. Oke. Bisa lah, Canda bisa lah ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang mungkin udah klik channel ini kan pasti udah tahu lah ya apa yang kita bahas. Kita bakal ngebahas tentang time management ya, atau manajemen waktu. Apa tadi? Time management. Time management. Yes ya, itu kan kita harus kayak belajar bahasa Inggris gitu ya kan. Kita kan Bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, kita bakal ngebahas tentang time management. Sebetulnya menurut kalian ya, aku mau nanya sebetulnya ke kalian berdua, apa menurut kalian waktu itu? Waktu itu apa? Tadi kan aku udah, sekarang ya. Oke, Pierre duluan. Silahkan lah. Waktu itu sesuatu yang tidak bisa diputar kembali. Sayang. Waktu yang gak bisa diputar kembali. Ya. Waktu Sesuatu yang berlalu tapi nggak bisa diputar kembali. kayak TikTok. oh iya. Iya benar. Iya, oke, iya. Oke, kalau menurut Giano Kalau waktu aku itu apa? lanjutin dari katanya Pierre aja. Oke, apa tuh? Kan waktu nggak bisa diputar kembali, berarti waktu itu berharga. Kalau kata teman aku namanya Mas Eben itu, waktu adalah uang. Oh, Time is money. Time is money. Yoi. Oke. Iya, padahal time is waktu ya nggak sih? Iya dong, ya nggak salah ya kan. Bisa. Time is money. Tapi kalian setuju nggak sih kalau ada istilah gini, waktu adalah hidup? Jadi waktu itu sama dengan hidup, kayak hidup yang sudah dikasih Tuhan ke kita, ya sama dengan waktu yang Tuhan kasih ke kita. Gimana Ini ya? bukan tes ya, jadi nggak usah serius-serius banget ya. Oke, setuju atau enggak? Setuju lah. Setuju sih. Setuju ya. Oke. Sekarang pertanyaan aku ya, kan kita sekarang ngomongin manajemen waktu nih kan ya. Oke, menurut kalian apa manajemen waktu? Giano duluan. Manajemen waktu itu
Time management. Ya, time management tuh. Ini mau dijelasin pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? nih? Terserah. Indonesia aja. Indonesia daripada aja. Inggris Oke. ribet. Mm-mm. Bahasa Indonesianya tuh manajemen waktu tuh kita bisa ngendaliin waktu yang ada pada kita supaya buat kita gunain supaya waktu kita tuh bener-bener kepake secara produktif. Wah, Gitu. ngendaliin waktu ya. Ya, Jadi kita kayak bisa ngendaliin waktu. pengendali Manajemen waktu. tuh ya. Ih, asik. Ya, kayak avatar. itu pengendali air, angin dan api kayaknya. Kalau Pierre manajemen waktu apa? Manajemen waktu terdiri dari 2 frasa kata ya. Sedap nggak tuh? Aduh. Iya, iya. Manajemen dan waktu. Manajemen kita tahu ya, manajemen niaga tahu ya. Ya, manajemen. Apaan manajemen niaga? Itu kayak jurusan lu. Banyak kan sekolah sih. Manajemen itu mengatur, manage dari kata dasar manage ya. Canda bede. Mengatur waktu ya waktu, jadi mengatur waktu. Oke. Jadi kita harus mengatur waktu. Oke. Kalian udah memberlakukan itu nggak? Kalian ngatur waktu kalian nggak sih? Ya, tentunya ya. Tentunya iya. Iya tentunya ya waktu yang mengatur aku. Kalian dalam satu hari ada berapa jam sih? 24 jam kan? Iya jam. dong. 24 jam. Menurut kalian cukup atau enggak? Cukup. Cukup. Boleh gak sih diceritain kalian satu hari itu ngapain aja? Pierre duluan. Kayak dari bangun pagi sampai yang kayak Bangun pagi biasa jam. Daily activity. Iya daily activity. Biasa pagi bangun jam 4.45. Itu karena kami tinggal di asrama, jadi biasa dibangunkan oleh bel 4.45. Lalu kayak persiapan gitu. Jam 5-nya renungan pagi. Habis renungan pagi sampai 5:30 kerja praktis. Habis kerja praktis langsung kerja praktis tuh kayak bersih-bersih lingkungan sekitar. lingkungan. Pemerhati lingkungan ya bapaknya. Ini memperhatikan banget. Lingkungan aja kami perhatiin apalagi. Asik deh. Apa sih? Aduh. Sampai mana? Kerja praktis, bersih-bersih lingkungan. Ya, habis itu siapan untuk kuliah terus tapi sebelum itu habis persiapan mandi dan segala macam langsung sarapan pagi. Sarapan pagi terus kayak sampai jam 7 kurang. Terus jam 7-nya ibadah. Terus langsung sampai jam 8 kuliah sampai jam 12:30. 12:30. Itu makan siang bersama, terus sampai jam 1 tidur siang. Itu baru sampai jam 2 bel bangun lagi. Itu kalau senior sekarang sih ya langsung kayak ya boleh tidur lagi atau yang mau belajar itu sih. Gitu. Sampai malam. Sampai malam belajar terus. Iya kan aktivitas bebas. Oh, aktivitas Ada yang mau bebas. tidur, belajar. Oh gitu. Sama lah ya kan kalian satu asrama kan? Kita seasrama. Seasrama, oke. Kalian tadi kan aku tanya kalian ngatur waktu nggak? Ngatur lah ya pasti ya kan. Yang kayak tadi itu maksudnya diatur waktu kayak gitu atau kalian sendiri ada kan sekarang katanya udah senior kan, udah senior, udah besar maksudnya nggak yang kayak dulu. Kalian udah bisa nang mana sih? Maksudnya yang kayak gitu jadwalnya diatur atau yang kayak ya udah sih suka-suka aku lah, aku udah gede. Ya. Siapa sih yang mau diatur sebenarnya? Iya nggak sih? Ya jadi buat yang nonton ini ya gitu. Ya kita manusia kan pasti pengen bebas kan. Iya. Ya, bener, waktu-waktu kita ya kita yang manage sendiri. Iya. Nggak mau ada yang ngatur sebenarnya kan gitu. Cuma pada saat ini kita berdua kan kehidupannya lagi di asrama, lagi kuliah dalam pembentukan di asrama gitu. Jadi kerjanya diatur sama waktu, sama bel dan lain sebagainya. Jadi kita kalau bilang seneng apa nggak seneng, sebenarnya bukan masalah seneng apa nggak seneng sih. Ada waktu diatur kita diatur waktu itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Waktu kita bebas atau sedikit longgar daripada peraturan itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Apa nggak enak ya? Kalau misalnya Diatur waktu tuh nggak enaknya, ya semua harus dikerjain sesuai waktu. Ada waktunya gitu. Kalau mau belajar ada waktunya, mau tidur ada waktunya. Nggak bisa puas-puas, nggak bisa seenaknya aja, gitu kan. Kalau misalnya enaknya, ya hidup kita jadi tertata, oke. hidup kita teratur. Jam segini gini, jam segini gini. Jadi semuanya diatur lah. Oke. Hidup kita rapi, disiplin. Oke. Tuh.
Kalian disiplin waktu gak sih? Sekarang. Disiplin. Waktunya disiplin. Kita enggak. Beneran nih, serius. Disiplin waktu gak kalian? Diharuskan untuk disiplin, tapi kami menyadari, aku sih pribadi nggak disiplin banget sih. Ya 2 menit 3 menit lah. Telatnya maksudnya tipis-tipis ya. Iya. Tapi ya range-nya segitulah. Range ya, oke. Range Oke. Alphonse. Iren. Oke ya, nggak ngerti ya. Oke. Aku tadi mau tanya. Kan itu dulu kalian ada waktunya kan, maksudnya ada jadwalnya, kalian bangun pun ada jadwalnya, tidur ada jadwalnya, bangun makan ada jadwalnya. Kalian pribadi, kalian ada jadwal pribadi nggak sih? Maksudnya jadwal kayak misalnya 1 hari ini mau ngapain, mau ketemu siapa, ada jadwal. Kalian bikin jadwal nggak sih? Kalau aku dulu bikin jadwal ya kan, pas masih SD, karena tugas ya. Kalau sekarang mah, kalau kalian bikin jadwal nggak sih? Ya semua pasti SD bikin jadwal karena tugas. Karena tugas ya. Kita SD-nya mana sih? Sama aja. Tapi kalau sekarang tuh kayak, khususnya kita berdua ya, yang sudah mulai beranjak senior nih, terus sudah mulai nulis tugas akhir gitu. Jadi ada sedikit kelonggaran dari asrama untuk kita, untuk waktu kita. Kayak misalnya tingkat junior itu ada jam belajarnya, belajar bareng. Nah, kita boleh belajar mandiri gitu. Jadi kita bisa gunain waktu itu kalau mau belajar, bisa belajar. Bisa lebih leluasa lah seenggaknya. Nggak terpaku pada peraturan gitu. Oke, kalau iya, tapi bikin jadwal nggak tiap hari? Misalnya kayak to do list gitu, hari ini aku mau bangun jam sekian, atau kayak to do list gitu, hari ini mau ngerjain apa kayak gitu. Aku let it flow aja orangnya. Let it flow, let it flow. Let it go itu, Oh, let it go. Oke. Kalau fire in the hole, Aku nyusun sih. nyusun apa? Maksudnya apa? Ya nyusun apa aja. Aku nggak suka yang maksudnya jam segini harus gini, nggak juga sih. Maksudnya sama juga kali ya. Let it flow aja, let it go aja. Let it ngalir. Ngalir ya. Oke. Jadi ya kalian nggak ada tulis jadwal sama sekali gitu ya. Terus kalian tadi bilang kalian disiplin waktu itu di mana disiplinnya? Ya mungkin karena kita udah kebiasa kali ya, ngelakuin setiap waktu, setiap hari kita tuh dengan kegiatan yang sama. Karena jadi udah kayak tersusun kali ya. Ya. Kegiatannya. Mungkin juga karena kita udah tingkat atas, jadi jam segini tuh harusnya gini, jam segini tuh harus ini ngapain, bangun tuh harus jam segini. Otomatis gitu kali. Ya, Paham. autopilot gitu. Autopilot ya. Oke, baiklah. Kalian kan udah kalian kan udah senior nih kan ya. Kalian nggak ada susun jadwal kayak gitu. Menurut kalian penting nggak sih ngatur waktu? Penting banget. Penting banget. Apa pentingnya? Alasannya apa? Karena kalau kita nggak ngatur waktu tuh kayak waktu berlalu gitu-gitu aja. Nggak ada yang kita buat, nggak ada yang kita lakuin, hal yang lain, hal yang penting lainnya cuma terpaku pada satu kegiatan. Kalau Pierre gimana? Ngatur waktu penting banget sih. Karena kayak kalau nggak ngatur waktu kayak nggak ada kegiatan. Maksudnya kalau pengen ada sesuatu yang harus dilakukan, aku ngomong apa sih? Ada. Mohon maaf ini bye-bye. Mabuk bisa nih. Penting banget ngatur waktu. Maksudnya supaya kalau ada sesuatu yang mau dilakuin tuh bener ada jam segini harus gini, jam segini harus gini gitu. Oh gitu. Jadi nggak langsung kayak ternyata jam segini ada ini ya, nggak kaget-kaget gitu sih. Oke. Sekarang kalian kan sama nih jadwalnya kan, istilahnya kalian sekelas gak sih? Sekelas. Ya oke. Bosen gak sih? Maksudnya kayak tiap hari itu aja. Enggak sih, nggak bosen sih. Nggak bosen? Iya. Jadi tiap hari ada hal baru gak sih? Atau di tengah kalau kita membuat kehidupan ini menjadi bosan, hidup ini Ya menjadi bosan. itu benar banget sih. Tergantung cara kita aja sih. Jadi tuh kayak coffee. ngepe-ngepe ya? Ya, ini kayaknya ya
Iya oke. Ya, oke. Kayaknya ya. Jadi memang ini udah kode keras ya dari tadi kayaknya ya teman-teman. Jadi jadi untuk teman-teman yang di malam minggu ini, di hari libur ini, di tanggal merah ini mungkin lagi nggak ngapa-ngapain atau mungkin lagi abis baru buka bersama dengan teman-teman atau juga mungkin ya nggak kemana-mana gitu di malam minggu ini. Yuk kita nyemil bareng-bareng di cemilan. Dan yuk kedua narasumber aku kita cemil ini Oke. cafe and the kue-kue yang dimakan. Mari. Hai. Nah teman-teman, aduh balik lagi barengan sama Iren di sini dan kedua narasumber aku ada Giano. Bacanya apa sih? Giano. Gian aja biar nggak susah. Oh Gian ya. Oke. Oke, Gian dan Pierre ya. Dan kita tadi lagi ngebahas tentang manajemen waktu atau time management ya. Jadi untuk kami yang barusan gabungan, selamat bergabung ya. Nah, kalian tau gak sih artinya procrastinate? Menunda-nunda ya. Yes, betul. Ya, artinya menunda-nunda. Kalian punya kebiasaan itu gak sih? Jelas punya. Tentu saja iya. Menunda apa? Menunda apa? Nugas, mengerjakan tugas. Khususnya specifically. Ya kalau di lingkungan kita sekarang karena kita belajar kuliah ya pasti tugas yang ditunda-tunda. Tugas ya. Berarti kalian tipe yang kayak SKS gitu gak sih? Maksudnya kalian tuh tipe yang kayak gitu gak sih? Sistem kebut semalam gitu. Jadi yang kayak udah nanti aja pas besok udah hari H udah deadline-nya terus kayak malam ini baru. Sebenarnya nggak gitu sih sebenarnya. Cuma kalau diperlukan ya gas. Aku sebenarnya bukan sistem kebut semalam sih. Tapi Sistem kebut sejam 2 jam. Itu lebih parah. Lebih parah ya. lebih parah ya. parah. Mohon maaf ya. Nah, iya. Apa sih kenapa kalian kayak gitu? Kenapa suka menunda? Ya kalau bisa ditunda kenapa harus sekarang sih? Ya, tipikal masyarakat plus 62 ya. Kalau ada yang susah kenapa cari yang gampang? Iya dong. Kalau bisa menunda kenapa enggak gitu? Iyalah. Bagus juga konsepnya ya. Enggak gitu konsepnya. Aduh, kalau menurut Giano, Ya. Gimana tadi pertanyaannya? Lupa nih. kenapa ketawa mulu. kalian Menunda-menjawab kenapa suka menunda-nunda? Kenapa suka menunda-nunda? Karena mungkin ada pekerjaan lain yang lebih penting. Oh, sangat bijak. Ya. Oke. Padahal tidak selalu begitu. Ya. Karena ada kegiatan lain yang sebenarnya tidak lebih penting daripada pekerjaan yang harusnya kita kerjakan, tapi kita ngelakuin itu buat kesenangan kita. Kayak misalnya harusnya kita nih kerjain tugas nih, tapi ada teman ngajakin main game, atau enggak kita pengen main game, gak usah nyalain temen lah, kita lah, kita pengen main game, atau kita pengen nongkrong gitu, bosen, capek, mumet tuh sama kuliah, jadi kita lebih milih nongkrong, main game daripada ngerjain tugas. Jadi ditunda, besok mau kumpul baru kerjain. Oke. Menurut kalian kebiasaan menunda itu kalian pribadi kan yang nunda kalian pribadi itu ngefek nggak sih ke orang lain? Kayak ada efek negatifnya nggak sih? Efek. Efeknya apa? Kayak misalnya bukan dalam ngerjain tugas. Ngerjain tugas juga kadang kalau ditunda-tunda bisa merugikan dosen mungkin, jadi telat ngumpulin dan segala macam. Kalau latihan misalnya terlambat, jadi Latihan apa? Latihan musik mungkin, jadi nggak efektif latihannya gitu sih. Gitu Bener juga. tuh, bener. Oke. Nah, kayak tadi kan kalian bilang kalian nggak ngatur jadwal kan? Nggak ngatur jadwal kan? Yeah. Kalian ada nggak sih? Bukan tips ya kayak gimana caranya untuk kita memanage waktu dengan baik? Karena kalau misalnya kayak lihat anak-anak muda zaman sekarang itu kan kayak mereka tuh pengen segala sesuatu yang cepet gitu kan, nggak suka proses dan ya waktu itu kayaknya kurang aja gitu buat mereka kayak aduh 24 jam gitu ini belum tidur. Jadi kadang tidur, kalian tidur berapa jam sehari? Aku tadi udah nanya belum sih? Tidur berapa jam sehari? Tidur biasanya jam berapa? Biasanya kalau sesuai jadwal asrama tuh jam 10:30 harusnya udah tidur. Oke. Tapi kita karena nyusun tugas gitu dan sebagaimana Klasik ya. mestinya, jadi ya tidur jam 12-an lah, nggak di bawah jam 12 lah. Iya nggak di bawah jam 12. Iya. Kalau Pierre? Aku orangnya cepet tidur sih. Jam berapa Jadi tuh? Jam 11:05 lah. Wow, teratur Dan dia banget. jam 12, aku lebih cepet. Kan kalau misalnya umur segitu kan tidur tuh minimal ya cukup tidur yang cukup dalam satu hari itu adalah 7 jam. Oh emang ya?
Iya Oh, dong. aku baru tahu. 8 gak sih? 8 tuh buat anak-anak. Oh. Kita kan anak-anak. Anak-anak gemes ya, ha? Anak-anak. Anak-anak Tuhan. Oke, ya. Oke, jadi kalian kan tidurnya berarti nggak 7 jam dong kalau misalnya bangun tadi jam 4, Ya. jam 5 kurang itu. Iya. Nggak 7 jam Nggak dong. 7 jam Nggak dong. sehat ya. Iya. Wow. Gak sehat banget. Nggak sehat banget ya. Jadi kalian, nah itu tadi anak-anak muda ini kan maksudnya waktu itu kayak kurang tidur juga nggak teratur dan segala macam. Kalian punya nggak sih tips gitu atau bukan tips ya atau cara gimana untuk anak-anak muda ini bisa manage waktu dengan baik seperti itu? Karena ketika kita nggak manage waktu dengan baik, pertama itu nggak baik buat diri kita juga. Kita jadi orang yang nggak disiplin waktu, terus juga mungkin jadi telatan gitu ya, kasih telatan, suka nunda-nunda, procrastinating, suka nunda-nunda hal-hal yang sebetulnya bisa dikerjakan jadinya nggak dikerjakan, seperti itu. Punya nggak sih ada cara-cara tertentu gitu nggak sih? Kalau aku ini saran dari temanku juga sih. Ada temanku namanya Evan. Jadi dia bilang berpikir tuh sekali untuk sehari. Jadi kayak dari pagi kamu mau ngapain aja seharian tuh kamu pikirin bener. Jadi ntar pas kamu menjalani aktivitasmu kamu tahu jam segini aku harus gini. Jadi kayak langsung dipikirin dari pagi bener tuh kayak ntar siang aku mau kesini, ntar sore aku mau kesini. Jadi bisa memanage waktu dengan baik sih. Oke, satu aja. Satu aja, banyak-banyak. Kenapa? Biar ada. Oh iya. Oke, dari Geno. Gian. Tipsnya sih karena semua tuh berangkat dari kebiasaan kan. Jadi kalau mulai biasain ngatur waktu dengan baik, ya itu akan terbiasa. Kalau kita udah membiasain waktu dengan baik, tiba-tiba ada sesuatu yang buat kita jadi nggak baik lagi, ada kesenangan-kesenangan lain yang buat kita jadi ya udah ntar aja Hilang bisa, fokus. ntar aja. Jadi lama-lama kan itu jadi kebiasaan. Oh, kalau misalnya entar aja nunda-nunda bisa juga kok, sama aja kok dikumpulin. Nilainya juga sama sih. Apa bedanya? Kenapa harus ya itu kayak Iya. tadi dibilang, kenapa harus sekarang kalau bisa nanti. Jadi hilangin lah yang kayak gitu. Supaya nunda-nunda tuh nggak ada lagi di kita. Biasain yang baik itu. Biasain yang baik. Yes. Ya benar banget, aku setuju sih. Mungkin aku mau nambahin juga ya kali teman-teman. Jadi kita harus tahu prioritas nggak sih? Iya, tahu prioritas kan. Jadi nggak harus juga kita semua tuh mau dikerjain gitu. Nggak juga kayak gitu. Aku sempat baca-baca juga tentang time management adalah learn to say no gitu. Nggak semua hal harus kita kerjain juga gitu. Harus tahu yang prioritas sehingga yaitu kita bisa memanage waktu dengan baik. Terus kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu, yang nggak baik itu dihilangkan, dikurangi, dihilangkan ya. Pelan-pelan dengan dikurangi ya kan. Supaya nanti bisa hilang. Terus Pierre juga betul ya, berpikir sekali untuk sehari. Bener banget. Nah biasanya tuh kalau misalnya kita cewek-cewek itu kan biasanya, kalau aku tuh biasa tuh misalnya satu hari ini mau ngapain gitu, to do listnya ada, tulis hari ini mau siaran, mau apa, itu aku tulis gitu. Kalau cowok-cowok kayaknya enggak ya, Ngeri banget cuy. enggak, maksudnya enggak ditulis ya kan, Iya, semua di maksudnya pikiran. langsung ngalir. Aku juga tadi ada tanya sama salah satu kru aku, dia enggak sih, dia bikin to-do list tapi semua di pikirannya dia. Yosi ini dia semua di pikirannya dia, dan pokoknya ya ikutin, Kenal saya itu orangnya ya. diikutin semua pikirannya gitu. Iya. Kalau cowok-cowok gitu. Tapi ya itulah ya. Maksudnya kalau cowok-cowok tuh semua dipikirin gitu, tapi nggak ditulis gitu. Tapi nggak dilaksanain. Tapi Salah juga sih. tapi kalian kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kayak gitu kalian jalanin nggak sih? Misalnya satu hari itu kan udah kalian pikirin ya tadi, Iya, biar iya, bilang berpikir, itu semua dijalanin nggak atau kayak Ya dijalanin, harus dijalanin. harus? Kalau misalnya kalian orang yang saklek gitu. Nggak juga sih. Kalau aku kayak tergantung kondisi. Kalau emang udah nggak memungkinkan untuk dijalanin, ya coba lagi nanti. Besok kah? Nah itu, ini kebiasaan nunda-nunda nih. Iya, waduh. Aku lebih gitu. ke yang kayak ya aktivitas untuk hari ini buat besok ya besok gitu sih. Nah gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Yang bisa aja dulu ya. Yang bisa aja dulu. Bisa aja dulu, aduh ya. Jadi ya teman-teman ya, pelajaran kita of the day adalah jangan menunda-nunda, karena menunda-nunda itu nggak baik buat benar, kita, benar karena sih, benar sih. kita jadi orang yang
Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat ya, mau searching juga banyak tipe-tipe penunda. Nah teman-teman, tadi udah banyak banget kita dengar dari Pierre, dari Giano, gimana sih cara untuk memanage waktu dengan baik. Nah untuk juga ada, aku kan tadi sebutin tipe-tipe menunda itu ada banyak sih, perfeksionis yang pokoknya dia udah pikirin nih jadwalnya, udah bikin segala macam gitu, tapi sampai akhirnya dia bahkan nggak mulai sesuatu gitu, saking semuanya dipikirin di kepalanya tapi nggak kerja. Iya, kelamaan mikir, ya disusun semuanya tapi nggak mulai sesuatu. aja, Iya, mulai. cuman dipikiran gitu. Bagus itu juga sih. itu terus habis itu juga ada si optimis ini ada tipe yang ya itu tadi suka nunda, maksudnya kayak udah bisa nanti gitu, optimis bahwa optimis. nanti pun dikerjain pasti bisa gitu. Jadi Optimis yang salah optimis ya. yang salah. Padahal pas waktunya malah nggak bisa. Iya, Panik, gitu. panik nggak? Panik nggak? Panik lah. Nah itu si optimis yang salah, itu juga salah ya kan. Tapi juga ada si pencari kesenangan adalah tipe yang itu tadi, seperti kalian let it flow, yang kayak Ngalir. live in the moment, yang kayak ya udah sih ya sekarang aja. Kalau mau kerja, kalau nggak Iya gitu, itu mah ya udah gitu, maksudnya sekarang aja dulu, ya gitulah yang kayak kalian gitu. Nah sebenarnya ada hal-hal yang bukan salah sih, aku nggak bisa bilang itu salah juga, karena kan tergantung orangnya masing-masing. Cuman kalau hal-hal itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik buat kamu, ya for what man, ya nggak sih? bener-bener. Setuju dong, kru aku setuju. Thank you ya buat satu orang yang jawab ya. Thank you ya guys. Thank you ya. Mewakili ya. Oke. Makasih banget. Aku jadi termotivasi untuk melanjutkan pembicaraan ini. asik banget. Jadi ya teman-teman, balik lagi, harus kita atur jadwal dengan baik seperti itu ya. Dan apa tadi aku bilang, oh ya, belajar untuk bikin deadline. Ya untuk diri sendiri lah minimal gitu. Jadi nggak usah harus kayak orang lain misalnya dari dosen lah, seperti teman-teman yang masih kuliah, jangan ngikutin dosen gitu atau ngikutin jadwal yang udah ada, tapi coba deh bikin deadline sendiri gitu. Bikin standar buat diri sendiri. Bikin standar buat diri sendiri, sehingga Iya, benar-benar. untuk waktu yang harusnya bisa kosong itu kalian bisa pakai untuk hal yang lain. Jadi kayak terpacu buat ngerjain juga. Yes, semangat gitu, nyelesain. Teman-teman itu juga ya, kan tadi aku bilang waktu adalah hidup gitu. Hidup kita itu yang dikasih sama Tuhan, kita udah diciptakan Tuhan nih kan. Jadi ya seberapa hidup kita, ya itulah waktu untuk kita melakukan kehendak Tuhan gitu. Kalau misalnya kita bahkan waktu untuk manage waktu aja kita yang ribet nggak bisa, ya gimana dengan hidup ini, gimana kita mengatur hidup kita teman-teman ya. Jadi ya waktu adalah kesempatan juga. Hidup ini adalah aduh aku kenapa hari ini ya, aduh kok agak garing sih, tapi ya udah. Jadi teman-teman, waktu adalah hidup, waktu adalah kesempatan, waktu itu juga adalah catatan. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, bahkan dalam 2 detik ke depan kita nggak tahu kita masih hidup atau enggak ya. 1, 2, oh aku masih hidup ya. Kenapa sih aku hari ini ya? Oke. Jadi teman-teman, pergunakan waktu yang ada gitu kan. Kayak di pengkhotbah bilang, pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada waktunya, betul ya. Tapi juga kadang kita tuh suka yang kayak gitu, ada waktunya, gampang aja itu, aman aja itu ya, Aman itu aja. ya, andalan, aman aja itu. Nah, ya nggak salah juga sih, cuman dalam waktu yang sudah diberikan buat kita, apa kita pergunakan waktu itu untuk apa? Iya. Untuk hal-hal yang bermanfaat kah? Untuk hal-hal yang positif kah? Atau untuk hal-hal yang dalam tanda kutip menyenangkan kita doang? Yes, Iya kan? Misalnya kayak tidur, kalian tidur selama-lamanya, maksudnya selama itu ya nggak salah tidur. Selama-lamanya Nggak, tidur maksudnya, gimana ya? tidur kan nggak salah nih, Iya. tidur kan nggak salah, tapi Ada kegiatan lain yang lebih. iya ada kegiatan, ya itu tahu prioritas. Kemudian hal itu mempermuliakan Allah enggak, mempermuliakan Tuhan Yesus enggak, kayak gitu. Mengerjakan kehendaknya enggak, ya kan? Nah, ini di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, seperti itu. Jadi ya nggak salah sih untuk misalnya kayak kita udah susun jadwal nih, aku pengen nongkrong, pengen apa, pengen senang-senang, pengen hiburan dan segala macam, itu nggak salah sama sekali. Tapi yang
benar yang benarnya adalah waktu itu semuanya kita gunakan untuk kehendak Allah atau enggak gitu, untuk kita melakukan kehendak Allah atau enggak. Kalau enggak, ya nggak usah gitu dilakukan seperti itu ya. Tapi Kak, kan susah, kita anak muda ini butuh hiburan kali, ya ampun, pikir gampang nuruti kehendak Allah gitu kan. Pasti susah gitu kan. Aku juga nggak yang aku ngomong ini terus aku udah bener, waduh, nggak juga ya. Semua ada prosesnya dan nikmati prosesnya ya. Temukan solusinya. Salah. Itu nikmati kopinya ya. Ini program lain, program tadi sore kayaknya ya. Aduh. Tapi ya itulah teman-teman ya. Jadi pergunakan waktu yang ada, karena di ayat yang lain juga pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat seperti itu. Terus juga ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami meroleh hati yang bijaksana. Jadi waktu yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita, hidup yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita, mari kita gunakan untuk mengaturnya dengan bijaksana, satu, dan kedua melakukan kehendak Allah gitu. Aduh, setuju banget. Kami sambil belajar juga sih dari ini. Hah? Dari ini kita sambil belajar juga kan dia untuk tidak menunda-nunda. Dan jadi koreksi juga sih. Ya mohon dicatat. Jadi untuk teman-teman juga yang mungkin kayak struggling nggak tuh? Ya mungkin lagi kayak, aduh, aku nih gimana sih orangnya? Aku tuh tipe yang kayak gitu. Gian sama Pierre. Ya Pierre mungkin knows lah karena kan kita mohon maaf ya, kita saudaraan bersama-sama. Aduh, aku tuh udah berdua aja deh. nggak gitu konsepnya. Canda ya. Jadi maksudnya tuh aku tuh tipe yang sama kayak Pierre, jadi kayak gitu suka nunda, terus yang ya udah bisa ntar pas udah kejadian dan nggak bisa dikerjain nangis kayak gitu. Bener. Jadi tahu banget ya. Iya kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, aduh, ayo mari kita belajar bersama-sama untuk tidak menunda-nunda waktu ya. Untuk teman-teman yang masih menjalankan SKS, menjalankan sistem kebut semalam, mari dikurangi ya. Jangan seperti itu gitu, karena itu nanti nggak sehat juga buat kita. Ya. Betul banget. Ya, kita jadi orang-orang yang disiplin dalam hal kecil, dalam disiplin waktu. Ya. Setuju banget. Mungkin ada tambahan dari Gian atau dari Pierre? Menghargai waktu itu penting sih. Karena itu tadi waktu nggak bisa diputar kembali. Sip. Oke. Asik setuju. deh. Oke. Dari Gian? Banget, setuju. Setuju banget. Gitu aja. Ya, waktu nggak bisa diulang, jadi hargain. Hargain waktu. Nikmatin. Karena yang kasih waktu juga bukan kita tapi Tuhan Yesus. Yes. Jadi hargai waktu dan kemudian pergunakan waktu yang ada dengan baik ya. Oke. Aduh, terima kasih ya Pierre dan juga Gian udah mau nongkrong di Cemilan ya. Senang juga sharing-sharing gini. Iya. Makasih banyak Kak Iren. Kak Iren Sudah mempercayai kami sebagai Percayai. Kamu udah memberikan waktumu untuk kami. teman. Ya, oke. Agak cringe ya, maksudnya kalau saya dengar itu dari adik sendiri tuh kayak kamu ngapain? Oke. Tapi ya terima kasih banget. Kalau misalnya nanti kapan-kapan aku undang lagi, mau ya? Ya gimana ya? Mau dong. Tergantung waktu sih. Iya. Kamu nggak boleh sok sibuk ya. Oh iya benar. Kalau emang ada waktunya pasti kita balik lagi ke sini. Oke. Bisa nanti kan. Nggak harus sekarang. Jangan nunda-nunda, baru ngomong. Boleh. Ya. Bilang aja kalau ada waktunya. Iya. Kan kalau ada waktunya. Iya. Kalau nggak ada ya nggak Kan usah. waktu kita you know lah. Sibuk di tangan banget Tuhan ya. maksudnya. Ya kan waktu di tangan Tuhan. Iya. Oke ya teman-teman, aduh wis ngomong ngalur ngidul ya hari ini. Ngomongnya udah kemana-mana dan seneng banget akhirnya bisa nemenin selama beberapa waktu ke depan. Dan untuk menutup acara kita di malam ini, minta Pierre boleh berdoa supaya kita semua nih dan juga teman-teman yang nonton ada dapat belajar hal baru untuk kita memanage waktu kita dengan baik dan menggunakan itu untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Ya, silakan Pierre berdoa. Mari kita berteman lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan Yesus berikan sehingga kami bisa sharing-sharing tentang bagaimana kami harus hidup untuk tidak menunda-nunda waktu yang sudah Tuhan Yesus berikan. Tolong kami masing-masing Tuhan, bahkan teman-teman kami yang ada di luar sana yang juga mengikuti acara ini, supaya kami belajar menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami dapat sadar betul bahwa waktu yang Tuhan Yesus berikan ini berharga, sehingga kami harus dan perlu untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Kak Iren sebagai
penanggung jawab di acara ini. Engkau berkati supaya tema-tema ke depan yang dibahas juga bisa memberkati kami semua, bisa memberkati teman-teman yang ada dan menonton acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu-waktu hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah jadi semua sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin ya. Aduh, terima kasih untuk teman-teman yang juga udah ngikutin, udah stay tune dari tadi ya, dari jam 7 sampai sekarang. Terima kasih. Dan tetap ya teman-teman memberlakukan protokol kesehatan ya, karena pandemi belum kelar juga. Terus juga ini kan sekarang kita lagi musim peralihan kayaknya, dari musim hujan ke musim kemarau, dan panasnya itu aduh ngadi-ngadi. Panasnya luar biasa ya, panas banget, sekalinya dingin banget ya. Jadi tetap harus jaga kesehatan, memberlakukan 5M, mencuci tangan, Memakai masker, Mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. dan M yang terakhir. Apa Iren? Udah berapa sih Kak? Oh ya itu. Aku pikir tadi udah 5. Menjaga jarak ya. Kan udah tadi. Belum, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, Memakai masker. mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yoi. Kita harusnya nggak usah debat sih ya teman-teman. Tapi ya oke ya, itu tadi memberlakukan 5M ya. Jadi supaya kita bisa tetap sehat. Juga untuk teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa ya, aku harap semoga nggak bolong-bolong ya puasanya, bisa lancar terus. Dan pokoknya nanti bisa sama-sama sampai akhirnya di bulan suci Ramadan. Oke deh, kalau gitu aku Iren. Aku Gian. Aku Pierre. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, dan God bless you all. Dadah. God bless you. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya